Pada pertengahan abad ke-18, Sultan Mataram mengirimkan utusan sebanyak 40.000 orang untuk menghadap Pangeran Bonang yang menguasai daerah Majalengka bagian barat Sungai Cimanuk, di mana utusan tersebut diberi tugas untuk menagih upeti kepada Pangeran Bonang. Sebelum menghadap Pangeran Bonang, ketika sampai di Randegan yang termasuk wilayah Jati Tujuh, mereka bertemu dengan rombongan Kipatih Ambeng yang juga akan menagih upeti kepada Pangeran Bonang. Di Randegan, ini terjadi suatu dialog antara rombongan utusan Sultan Mataram dengan Kipatih Ambeng. Akhirnya, mereka sepakat bahwa sebelum menghadap Pangeran Bonang, mereka harus mengalahkan dulu Kipatih Ambeng. Dan terjadilah pertempuran antara rombongan Sultan Mataram dengan rombongan Kipatih Ambeng. Rombongan Kipatih Ambeng menyelam ke dalam Sungai Cimanuk. Dari dalam Sungai Cimanuk muncul buaya-buaya yang besar dan bermerut lebar, siap untuk berperang melawan rombongan utusan Mataram. Akhirnya, mereka berhenti berperang dan tidak jadi menghadap Pangeran Bonang. Tempat kejadian tersebut dikenal dengan nama Cibogor, yang berarti diam. Selanjutnya, mereka menyelamatkan diri masing-masing mencari daerah yang aman. Di antara mereka, ada yang menetap di hutan rotan di tepi Sungai Ciwaringin dan menikah dengan penduduk asli Panjalin sampai mempunyai keturunan yang diberi nama Seruni. Di zaman perlawanan melawan imperialisme Belanda, Jawa Barat bagian barat atau Sunda Kelapa mengalami kesulitan untuk menghadapi Belanda karena Belanda ingin menguasai daerah kekuasaan. Ada seorang anak yang dipungut dari Bali, merupakan rampasan dari keraton yang bernama Untung, membuat keonaran kepada keluarga Kompeni, yaitu bapak angkatnya. Akhirnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh Untung, maka bapak angkatnya menghukum Untung dengan memasukkannya ke dalam penjara. Namun di dalam penjara, justru Untung banyak temannya, lalu mengadakan perundingan di dalam penjara dengan maksud untuk melawan imperialisme Belanda. Alhasil, disepakati maksud tersebut. Kerjasama pun dilakukan di antara para tahanan. Pada suatu malam, di tengah malam, digedorlah penjara itu dan kaburlah para tahanan ke sana kemari dan mempunyai tekad apabila bertemu dengan Belanda, maka dibunuhnya seketika. Akhirnya, peperangan terjadi antara orang-orang tahanan dan tentara Belanda yang mengakibatkan banyak para tentara Belanda yang mati. Adapun para tahanan yang kabur, keluar hampir semuanya menuju arah barat atau arah Banten. Oleh karena dapat bantuan dari Sunda Kelapa, yang pada saat itu Banten dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya, sehingga Belanda tidak bisa masuk ke wilayah kekuasaannya itu. Karena Banten pun berhubungan atau menjalin kerjasama dengan Jawa Tengah, yaitu Raden Senapati Purbaya. Melihat kekuatan Banten yang saling membantu, akhirnya Belanda pun tak habis pikir dengan mengirimkan bantuan pasukan yang semakin banyak. Lambat laun, pertahanan pun bobol. Maka Raden Senapati Purbaya, Untung, Tubagus Ki Gedeng, dan para alim ulama akhirnya mundur menuju Sukabumi, Garut, Cianjur, dan Cirebon untuk meminta bantuan dalam perlawanan tentara Belanda.
Pada waktu itu, Sultan Cirebon mengirimkan bantuan yang dipimpin oleh Surapati. Sura artinya berani, Pati artinya mati, yang kita kenal dengan Raden Untung Surapati, mempersiapkan bala tentara Cirebon untuk memperketat penjagaan di setiap pos dan di daerah perbatasan dengan mengangkat pademangan atau kecamatan. Pada saat itu pun, di daerah perbatasan Cirebon yaitu Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan sekarang, Belanda sudah masuk, malah Belanda sedang mengadakan pesta minum-minuman keras. Kenyataan seperti itu selanjutnya, tentara Cirebon melakukan serangan yang dipimpin Raden Untung Surapati dengan mengisi tiap penjuru atau sudut oleh para tentara Cirebon yang bergabung dengan bala tentara Tubagus dan para ulama. Alhasil, kompeni pada saat itu banyak yang mati di tengah medan perang. Adapun tentara Belanda yang lainnya berhamburan sambil berteriak, "Gerombolan Belanda datang lagi!" Hal itu karena tentara Belanda tersisih pada peperangan tersebut. Beranjak dari peperangan itu, akhirnya Belanda mengirim bala bantuan yang dipersenjatai lengkap untuk melawan tentara Cirebon dan Banten. Dalam peperangan ini, pihak Cirebon mundur serta mencari tempat perlindungan. Tidak jauh dari tempat itu, ada hutan rotan atau Panjalin, dan masuklah Raden Untung Surapati, Tubagus, para ulama dan tentara Cirebon itu untuk menyelamatkan diri dan tempat berlindung. Namun perjuangan tentara Cirebon tak putus dalam bergerilya melawan kompeni. Setiap malam mengadakan serangan-serangan, malah terjadi peperangan siang maupun malam bila bertemu dengan tentara Belanda yang melakukan patroli, dan setelah berperang masuk lagi ke tempat persembunyiannya, yaitu hutan rimba rotan. Adapun tempat itu sekarang letaknya berada di sebelah timur lapang bola Desa Panjalin Kidul sampai utara ke Blok Sawah Setu. Dari peperangan yang dilancarkan setiap malam itu, akhirnya Belanda mengetahui tempat persembunyian tentara Cirebon yang dipimpin oleh Raden Untung Surapati. Lalu diserangnya tempat persembunyian itu, dan terjadilah peperangan yang dahsyat. Namun karena persenjataan kalah jauh, akhirnya mundurlah Raden Untung Surapati dan Tubagus menuju Desa Cupang. Menyeberang Sungai Kerasak, Kalimati, Kali Ciwaringin, yang tinggal tempat persembunyian hanyalah anak-anak yang dibekali keris-keris pusaka yang mempunyai kekuatan, sehingga tangisan anak-anak yang terdengar oleh tentara Belanda seolah-olah suara burung yang berkicau. Sehingga Belanda pun kembali ke pos dan melaporkan bahwa keadaan sudah aman. Dari sejarah yang tercatat di wilayah Panjalin secara turun-temurun, dari Buyut Sanata sampai Buyut Sarte dan Buyut Sarte inilah yang memulai mendirikan pemerintahan Desa Panjalin pada tahun 1810. Demikianlah asal-usul Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Wallahu a'lam.